Jemaat yang terkasih, bacaan Injil kita pada Minggu Paskah yang kedua terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan 31 yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam ibadah keluarga Minggu Paskah kedua ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, aku percaya maka aku bersaksi. Ibu, bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan, percaya, beriman adalah merasakan Allah yang menyertai hidup kita, merasakan Allah yang memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, merasakan Allah yang melindungi kita di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, masalah, ataupun juga tantangan-tantangan yang ada. Dengan merasakan, kita bisa menyaksikan dengan real, dengan sesungguhnya, dengan jujur. Bagaimana kalau tidak merasakan? Apakah dia tidak bisa bersaksi? Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian palsu. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa bersaksi tentang sesuatu yang enak. Katakanlah di rumah makan A, di sana kita belum pernah mencobanya, kita mengatakan enak atau kita mengatakan tidak. Tentu saja kesaksian kita adalah kesaksian yang palsu, tidak real, tidak senyatanya, kabar bohong, kesaksian bohong. Tentu saja di dalam kehidupan iman kita dikehendaki Tuhan untuk tidak menjadi saksi-saksi yang palsu, saksi-saksi yang dusta, tetapi saksi-saksi yang memang merasakan dan saksi-saksi yang percaya bahwa Allah memberikan kepada kita berkat. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, keempat bacaan kita menunjukkan bagaimana ada saudara-saudara kita, yaitu murid-murid Tuhan yang sudah merasakan imannya, merasakan keadaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Petrus dari awal dia mengikut Kristus, melihat bagaimana karya-karya mukjizat Yesus, bagaimana Yesus sudah memberikan kekuatan, memberikan kecukupan, melakukan tanda-tanda mukjizat. Sehingga di dalam bacaan kita yang pertama, Petrus benar-benar meyakini bagaimana Yesus yang disalibkan, mati, dan dibangkitkan adalah benar adanya. Demikian juga di dalam bacaan kita Yohanes yang kita baca tadi adalah penguatan Tuhan Yesus kepada Thomas. Sesungguhnya Thomas tidak merasakan, atau tepatnya belum merasakan akan kebangkitan itu. Tetapi ketika Tuhan penuh kasih menunjukkan kepada Thomas dan mempersilahkan kepada Thomas untuk mencucukkan jarinya ke bekas paku, Thomas menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi saksi Tuhan karena kita percaya. Petrus dan Thomas adalah pribadi yang dekat dengan Kristus, menunjukkan kepada kita supaya di dalam kehidupan kita senantiasa dekat. Kita mengenal, bersaksi karena kita mengenal, karena kita dekat. Kedua rasul tadi adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan.
yang mengenal Tuhan. Sudahkah di dalam kehidupan kita mengenal Tuhan? Sudahkah kehidupan kita dekat dengan Tuhan? Pada keadaan saat ini, sesungguhnya kita diingatkan kembali untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Keadaan yang terjadi membimbing kita untuk kita mengenal Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang akan memampukan setiap kita kuat menghadapi tantangan yang ada itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nomor 2 dari pengertian bacaan kita saat ini, sesungguhnya kita diingatkan untuk kita tidak mengutamakan atau tidak menggunakan akal pikiran kita dengan berlebihan. Kita melihat bagaimana Thomas yang menggunakan akal pikiran, bagaimana itu kebangkitan bisa terjadi. Akalku tidak nyandang, tidak mungkin ada orang yang mati hidup sebelum aku mencucukkan bekas jari ke dalam lubang paku di tangan dan lambung Yesus. Ini menunjukkan bagaimana Thomas berpikir secara rasional dan terlalu rasional, mengutamakan ataupun juga hanya mengedepankan akal pikiran. Petrus dalam keadaannya yang penuh dengan penyesalan karena dia menyangkal Yesus. Dia tidak mengedepankan akal pikirannya. Lebih baik aku pergi saja. Lebih baik aku mengundurkan diri saja. Oleh karena aku telah menyangkal Kristus. Dia tidak mengutamakan akal pikirannya, tetapi dia beriman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus pada zaman saat ini, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Haleluya. Amin. Saat hening untuk kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan saudara-saudara seiman kita di segala tempat dan abad, marilah kita menguatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Siapa? Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan kami kasih, sehingga kami percaya kepada Tuhan. Kasih dan rasa percaya itu Tuhan kehendaki untuk kami bagikan, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus, saksi kasih, saksi kebangkitan-Mu di tengah dunia yang mengalami kemuruan, di tengah dunia yang mengalami kesedihan. Mampukan kami untuk membangkitkan akan hati dan juga semangat saudara-saudara kami. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan akan bangsa negara kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati pemerintah, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, relawan-relawan TNI, Polri, dan juga para medis yang ada. Biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang menyertai. Kami menyerahkan ya Tuhan situasi multi krisis pada saat ini. Kiranya Tuhan mendengarkan dan memampukan kami, untuk kami mampu beriman di tengah-tengah banyaknya krisis yang terjadi. Kami mendoakan anak-anak kami ya Tuhan, yang masih belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mohon Engkau kuatkan iman warga jemaat GKJ Penaruban, dan memampukan kami semua untuk tetap bersuka cita dan berbahagia.
Doa ini kami landaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan hitung jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata rahmani dan cemerlang. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan menyertai di dalam kami beribadah di rumah kami masing-masing dari awal sampai dengan akhir saat ini. Kami juga mohon Engkau menyucikan persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga persembahan itu menjadi hormat dan juga syukur kami kepada Tuhan. Sertai kami ya Tuhan di dalam kami memasuki hari-hari kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Ulanglah dan undurlah, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Nyatakanlah Kristus di dalam hatimu dan juga perbuatanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.